Saat drone Bayraktar TB2 menunjukkan kesuksesan dalam perang Nagorno-Karabakh, banyak orang mengatakan ceritanya akan berbeda jika yang diserang adalah Rusia. Armenia yang saat itu menjadi sasaran serangan TB2 Azerbaijan bukan negara dengan sistem pertahanan udara yang mumpuni seperti Rusia. Pendapat yang masuk akal. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, banyak orang masih yakin TB2 tidak akan berkutik. Terbukti dalam hari-hari pertama tidak ada kabar sama sekali tentang aksinya. Banyak yang yakin TB2 sudah tamat riwayatnya. Tetapi ketika Ukraina mulai merilis video serangan oleh Bayraktar TB2, banyak orang heran. Armada kecil Bayraktar TB2 Ukraina ternyata mampu memberikan tendangan yang cukup bagus. Drone buatan Turki ini menghancurkan sejumlah baterai rudal permukaan ke udara, konvoi bahan bakar, dan target lain yang penting bagi upaya perang Rusia. Dan ini seperti tidak masuk akal. Bagaimana drone ini bisa bertahan melawan militer Rusia yang begitu kuat? Militer Rusia dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang berlapis serta sistem peperangan elektronik yang diklaim sangat mumpuni. Rusia mengaku telah menembak sejumlah drone TB2 Ukraina. Tentu saja klaim itu layak untuk dipercaya, karena memang seharusnya seperti itu. TB2 bukan drone siluman, bukan drone dengan kecepatan tinggi, tidak memiliki kemampuan manuver dan tidak bisa terbang terlalu tinggi. Bagi sistem pertahanan udara Rusia yang begitu kuat, TB2 secara teori adalah bebek duduk yang dengan mudah akan jadi santapan makan siang. Bayraktar TB2 adalah drone pengintai dan serang ketinggian menengah daya tahan lama. Drone ini hanya memiliki panjang 6,5 meter dengan lebar sayap sekitar 12 meter. Jauh lebih kecil dari drone MQ-9 Reaper milik Amerika. Mesin turboprop 105 tenaga kuda menggerakkan baling-baling pendorong yang menghadap ke belakang. Ini memberikan kecepatan jelajah 70 knot, sementara kecepatan tertinggi hanya 120 knot. Bayraktar dapat terbang hingga 27 jam dan mencapai ketinggian maksimum 5.500 meter. Drone memiliki kapasitas muatan maksimum sekitar 150 kg. Bayraktar mencakup menara sensor dengan kamera elektrooptik, penglihatan malam, dan penunjuk laser. Hal ini memungkinkan Bayraktar untuk berkeliaran lebih dari 5 km di atas permukaan bumi siang atau malam dan memberikan operator drone kemampuan untuk melihat medan perang seluas ratusan kilometer secara real time. Setelah operator memutuskan apa yang akan diserang, mereka dapat mengarahkan penunjuk laser drone ke target dan melepaskan hingga 4 roket Sun MAMC, bom peluncur kecil dipandu laser yang dilengkapi dengan penusuk lapis baja, hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi, dan bahkan hulu ledak termobarik. MAMC memang berukuran kecil dengan masing-masing hanya berbobot sekitar 21 kg. Tetapi dengan panduan lasernya berarti Ukraina dapat menembakkan tepat di titik yang mereka inginkan. Ini akan memaksimalkan efektivitasnya. Blok Oryx telah melacak peralatan Rusia yang dihancurkan oleh TB2. Mereka memverifikasi secara visual TB2 telah menghancurkan setidaknya 6 sistem pertahanan udara, 2 kereta bahan bakar, 5 howitzer, dan lebih dari 20 kendaraan lainnya. Sebuah kerja yang cukup baik bagi drone dengan harga per unitnya sekitar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Kiev membeli 20 TB2 sebelum perang dan memesan 24 lainnya sesaat sebelum invasi Rusia. Pada awal Maret 2022 muncul laporan Turki telah menerbangkan TB2 ke Polandia yang kemudian dipindahkan ke Ukraina. Militer Ukraina menggunakan TB2 untuk beberapa peran termasuk pengintaian dan pengawasan, penindasan pertahanan udara, dan penghancuran. Bayraktar telah menghancurkan peluncur rudal permukaan ke udara jarak menengah Buk Rusia, sesuatu yang seharusnya terjadi sebaliknya. Keberhasilan TB2 ini setidaknya membuka jalan bagi Angkatan Udara Ukraina yang masih hidup untuk melakukan serangan udara. TB2 yang lain menyerang konvoi Rusia, menghancurkan pasokan yang sangat dibutuhkan menuju garis depan. Sementara yang lain melabrak kereta Rusia yang membawa bahan bakar, membuat tank dan kendaraan lapis baja tidak bisa melaju jauh ke Ukraina. Peran terakhir adalah menghalangi konvoi yang menuju garis depan. Bayraktar TB2 tentu saja bukan segala-galanya, tetapi keberhasilan Bayraktar melawan salah satu angkatan udara terbesar di dunia sangat membingungkan.
Sistem pertahanan udara Rusia seperti Thor dan Buk seharusnya sudah membersihkan langit dari Bayraktar. Seharusnya sangat sulit untuk mengoperasikan Bayraktar di atas Ukraina. Tetapi ternyata tidak. Dan drone kecil ini membuat Rusia harus membayar mahal. TB2 dengan cepat menjadi legenda karena pukulannya melebihi bobotnya dalam perang. Bayraktar bukanlah drone tercepat, bukan yang paling bersenjata lengkap atau bahkan yang terbang tertinggi. Tetapi ini adalah drone yang mungkin dibutuhkan di medan perang modern. Bayraktar telah membawa konsep perang gerilya dari darat ke udara. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.